أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Sunan Abi Dawud. Kita masuk pada hadis nomor 194. Bab tasydidi fi dzalik. Silakan baca. باب التشديد في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الحضار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما ينضجت النار. Setelahnya. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقطت قدحا من سويق فدعا بماء فمضى قالت يا ابن أختي ألا توضأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي. Taib. Imam Abi Dawud membawakan bab baru di sini, bab tasydidi fi dzalik. Bab yang menekankan berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Di sini beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Abu Bakar ibn Hafs, dari Aghar, dari Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, hendaklah seseorang berwudu ketika memakan atau meminum sesuatu yang disentuh oleh api. Di dalam riwayat yang lain, Imam Abi Daud berkata, telah diberitakan kepada kami dari Muslim ibn Ibrahim. Beliau berkata, telah diberitakan dari Aban, dari Yahya ibn Abi Kathir, dari Abi Salamah, sesungguhnya Abu Sufyan ibn Sa'id ibn Mughirah menceritakan, beliau pernah masuk ke tempat Ummi Habibah, maka Ummi Habibah menyuguhkan kepada beliau cangkir yang berisi bubur, ya, bubur campur, bubur yang ada dagingnya, sawik, ya, bubur dengan gandum. Fada abima'in famatmadha. Kemudian beliau meminta ambilkan air, kemudian beliau berkumur-kumur. Kemudian Ummu Habibah berkata, wahai anak saudariku, kenapa engkau tidak berwudu? Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, kata Ummu Habibah, berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api, atau dari sesuatu yang diubah oleh api. Berkata Abu Dawud fi hadis Zuhri yabna akhi. Di dalam riwayat Zuhri, Ummu Habibah berkata yabna akhi, bukan ya yabna ukhti, wahai anak saudariku. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, dua hadis yang kita bacakan ini menjelaskan tentang wajibnya berwudu. Wajibnya berwudu ketika memakan atau meminum sesuatu yang disentuh oleh api. Ya. Adapun minggu yang lewat kita ambil hadis-hadis yang mengatakan tidak wajib berwudu. Sehingga para ulama berselisih tentang masalah makan dan minum sesuatu yang disentuh oleh api. Anda minum air teh misalnya, teh panas, ya, yang air panasnya dimasak di atas api. Apakah harus Anda berwudu kembali ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib berwudu. Tidak wajib
berwudu, tetapi sunnah berwudu. Tidak wajib berwudu tetapi disunnahkan berwudu. Kenapa? Karena kita katakan hadis yang mengatakan bahwasanya yang disentuh oleh api, yaitu hadis ini, wajib berwudu disentuh oleh api, hadis ini tidak mansukh. Hadis ini tidak terhapus hukumnya. Ya, karena di antara syarat nasikh dan mansukh, sesuatu itu dihapus hukumnya, kita mengetahui tarikh, mengetahui kapan yang lebih dahulu, mana yang hadisnya paling belakangan datang. Kalau tidak diketahui waktunya, mana yang lebih dahulu hadis ini dikeluarkan atau disebutkan oleh Nabi sallam, maka tidak bisa kita mengatakan hadis ini berlaku nasikh dan mansukh. Seperti itu pula banyak sekali perkara yang tidak bisa kita katakan nasikh dan mansukh. Contoh misalnya hadis Nabi SAW berkaitan tentang masalah berhijamah ketika waktu puasa, berbekam di waktu puasa. Ada hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Kata Nabi SAW, telah berbuka, telah batal puasanya orang yang berhijamah, meminta hijamah, dan orang yang menghijamah, tukang bekam dan meminta dibekam, batal berbuka puasanya, batal puasanya kata Nabi sallam kalau dia lakukan di bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang lain bahwasanya ihtajaman Nabi sallam wa huwa shaimun muhrim. Nabi sallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini dua hadis bertentangan. Yang satu mengatakan batal berbuka, batal puasanya ketika dia berhijamah, berbekam. Hadis yang lain, Nabi sendiri pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Sebagian ulama mengatakan hadis ini berlaku nasikh dan mansukh. Kata para ulama, hadis yang mengatakan batal puasanya itu mansukh, terhapus hukumnya. Dihapus dengan apa? Dengan hadis yang mengatakan Nabi pernah berbekam. Tetapi kita katakan ini tidak tepat. Kenapa? Karena tidak diketahui mana yang lebih dahulu. Apakah Nabi lebih dahulu berbekam, ataukah perkataan Nabi batal puasanya orang yang berbekam dan minta dibekam. Oleh karena itu tidak bisa diberlakukan nasikh dan mansukh di dalam hadis ini. Sama seperti minum berdiri. Ya, minum berdiri. Nabi SAW mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum berdiri. Dan Nabi SAW pernah beliau minum berdiri. Ketika minum air zam-zam, beliau berdiri. Ketika meminum dari bejana orang musyrik, Nabi SAW berdiri. Bahkan sebagian sahabat ketika mereka di medan, ketika mereka di jalan saling lempar semangka, ya saling melempar satu sama lain dengan semangka dan kondisi berdiri. Ya. Maka tidak bisa dikatakan ini adalah dihapus hukumnya karena terjadi pertentangan. Harus diketahui tarikh tanggalnya, termasuk di dalam hadis kita ini. Maka cara menggabungkan hadis yang bertentangan, ya, tidak hanya dengan cara mengatakan ini terhapus hukumnya, tapi dengan cara yang lain. Di antaranya adalah dengan cara dijamak, digabungkan. Hadis yang bertentangan itu digabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Para ulama menggabungkan bahwasanya perintah yang mengatakan bahwasanya wajib berwudu dengan sesuatu yang kita makan disentuh oleh api, perintah ini hukumnya sunnah, mustahab. Perintah ini hukumnya asalnya perintah itu hukumnya wajib. Asalnya perintah itu hukumnya wajib. Kapan dia sunnah? Ketika ada yang memalingkannya dari wajib menuju sunnah. Apa yang memalingkannya? Perbuatan Nabi. Nabi SAW pernah beliau sebagaimana dalam hadis Jabir dari jalur Syuaib bin Abi Hamzah, Nabi SAW pernah makan sesuatu yang disentuh oleh api, langsung beliau sholat tanpa berwudu. Maka ini memalingkan perintah dari hadis ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya orang memakan sesuatu yang disentuh oleh api, nasi goreng, ya, ayam bakar dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan wudunya, tetapi disunnahkan dia setelah makan itu dia berwudu, ya, kecuali dimasaknya kata saya dengan listrik, maka dia tidak dihukumi dengan dibakar, tidak dihukumi disentuh oleh api. Wallahu taala alam. Baik, lanjutkan. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن
Uqayl an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan fada'a bima'in fatamadmada thumma qala inna lahu dasaman. Iya. Kemudian kata beliau, bab fil wudu'i minal laban, bab berwudu ketika seseorang itu minum air susu. Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata, telah diberitakan kepada kami dari Lais, dari Uqail, dari Zuhri, dari Ubaidillah ibn Abdullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW pernah beliau meminum susu. Fada'a bima'in fatamatmada, maka Nabi minta diambilkan air untuk berkumur-kumur. Kemudian Nabi mengatakan inna lahu dasaman, sesungguhnya susu ini memiliki lemak. Ya. Di dalam hadis ini ya menjelaskan, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW meminum susu. Kata laban, ya di dalam bahasa Arab, laban itu ya sesuatu yang diperah dari hewan. Ya. Kemudian sudah diolah, itu disebut dengan laban. Ya. Maka Nabi SAW pernah meminum susu. Kemudian Nabi minta diambilkan air untuk berkumur-kumur. Ya. Kemudian Nabi menyebabkan kenapa beliau berkumur-kumur dari susu ini. Susu ini memiliki berlemak, kata Nabi SAW, memiliki lemak. Berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih tentang masalah seseorang minum susu. Apakah ketika kita minum susu disunnahkan berwudu, atau disunnahkan berkumur-kumur, ataukah batal wudu kita? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm dalam masalah ini. Para ulama mengatakan bahwasanya meminum susu disunnahkan setelahnya berwudu, bukan perkara yang wajib. Walaupun di sini Nabi SAW ketika beliau minum susu, beliau berkumur-kumur. Kata para ulama, disunnahkan ketika seseorang minum susu, dia itu berkumur-kumur. Dan berkumur-kumur ini bukan perkara yang wajib. Apa dalilnya? Berkumur-kumur setelah minum susu itu tidak wajib, sedangkan Nabi berkumur-kumur. Ada beberapa dalil yang melandasi hal ini. Pertama, ini semata-mata perbuatan Nabi. Perbuatan Rasulullah itu tidak bisa diambil dari perbuatan Nabi, itu hukum wajib. Jadi perbuatan Nabi menurut ulama usul, perbuatan Nabi yang dilakukan itu tidak bisa dihukumi wajib. Ya. Tidak bisa apalagi perbuatan tersebut tidak rutinitas dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada hadis setelahnya yang menjelaskan Nabi SAW pernah minum susu, kemudian beliau tidak berkumur-kumur. Oleh karenanya, kata para ulama, minum susu disunnahkan setelahnya kita berkumur-kumur. Kenapa? Karena susu itu berlemak. Para ulama mengkiaskan kepada minuman apa saja yang berlemak itu disunnahkan berkumur-kumur. Ya, apa saja, minum susu atau minum ya hal jus dan semisalnya yang berlemak, ada lemaknya, maka disunnahkan dia berkumur-kumur. Dan ini subhanallah sunnah yang mungkin sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Ya, khususnya berkaitan dengan minum susu ini. Maka disunnahkan kita ketika kita meminum susu disunnahkan kita berkumur-kumur. Dan juga di antara sunnah yang sering juga dilupakan orang ketika minum susu ini banyak hal. Bahwasanya Nabi SAW sunnahnya kalau minum susu beliau campur dengan air. Jadi Nabi SAW kalau beliau meminum susu beliau campur dengan air. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas, ya, bahwasanya kata Anas, ya, anna Rasulullah utiya bilabanin qad shiba bil ma. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah dibawakan susu yang dicampur dengan air. Maka kebiasaan Nabi kalau beliau minum susu beliau campur dengan air. Nabi SAW tidak pernah, ya, dikatakan oleh ahlul ilm, beliau tidak meminum susu itu langsung tanpa dicampur dengan air. Ya, maka ini kebiasaan Rasulullah SAW. Maka kata ahlul ilm, bagus seseorang itu minum susu ada campurannya dengan air.
Kemudian di antara sunnah juga orang minum susu yaitu berkumur-kumur, dan ini juga sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ketika dia meminum susu tidak berkumur-kumur setelahnya. Adapun doa ketika meminum susu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah ketika didatangkan air susu, Nabi berdoa. Kata beliau, Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah pada susu ini dan tambahlah keberkahan tersebut. Hadis ini banyak orang menjadikan hadis ini sunnahnya membaca doa ketika meminum air susu. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Terdapat khilaf di dalam sanadnya. Dan di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang lemah, di antaranya Ali bin Zaid bin Jud'an, seorang yang jelek hafalannya. Selain khilaf di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia adalah seorang rawi yang sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya. Oleh karena itu kata ahlul ilm tidak sahih dalil yang mengatakan disunnahkan mengucapkan doa ini. Terus apa doanya Ustaz? Ketika kita minum susu, baca saja bismillah. Keumuman seseorang meminum minuman atau memakan makanan, maka disunnahkan membaca bismillah saja. Kemudian baca hadis setelahnya, babu rukhsati fi dzalik. Assalamualaikum. Babu rukhsati fi dzalik. Qala hadatsana Uthman bin Abi Syaibah an Zaid bin Hubab an Qud bin Rashid an Thawbah al-Anbari annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shariba labanan wa lam yumakmil wa lam yatawadda wa shalla. Qala Zaid dallani syu'bah ala hadha syekh. Taib. Berkata Imam Abi Daud, ya, bab ya diberikan keringanan bagi orang yang minum susu tanpa dia berkumur-kumur. Kata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Utsman ibn Abi Syaibah, dari Zaid ibn al-Hubab, dari Muti ibn Rashid, dari Taubah al-Anbari, sesungguhnya beliau mendengar Anas ibn Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau meminum susu dan tidak berkumur-kumur dan tidak berwudu, dan beliau langsung salat. Berkata Zaid ya ibn al-Hubab, sesungguhnya Syu'bah telah menunjukiku ke siapa syekh ini, maksudnya adalah Muti ibn Rashid. Di sini hadis ini Imam Abi Daud membawakan hadis yang menjelaskan, yang menegaskan bahwasanya berkumur-kumur setelah minum susu itu tidak wajib, dan meminum susu itu tidak membatalkan wudu seseorang. Tetapi afdalnya setelah meminum susu kita berkumur-kumur. Oleh karena itu kata para ulama, dua sunnah ketika meminum susu. Pertama, sunnahnya susu itu dicampur dengan air. Ya, ada campurannya air walaupun sedikit. Kemudian yang kedua adalah seseorang ketika dia meminum susu, dia ya berkumur-kumur setelah meminumnya. Baik, lanjutkan hadis berikutnya. Assalamualaikum. Babul wudu'i min ad-dam. Qala hadatsana Abu Thawbah ar-Rabi' bin Nafi'. Qala hadatsana Ibnu Mubarak an Muhammad bin Ishaq. Qala hadatsani Sadaqah bin Yasar an Aqil bin Jabir. An Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ni fi ghazwati Dhat al-Qa'. Fa asaba rajulun imra'ata rajulin min al-mushrikeen fa halafa alla antahi hatta hariqa daman fi ashabi Muhammadin. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يقلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج رجلان إلى فم الشعب انضجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوقعه فيه فنزعه حتى رماه ب3 أسهم ثم رفع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقطعها فلم أحب أن أقطعها. Baik. Berkata Imam Abi Daud, berwudu dari terkena darah. Ya.
telah diberitakan kepada kami dari Abu Taubah Ar-Rabi Ibnu Nafi', beliau berkata dari Abdullah bin Mubarak dari Muhammad ibn Ishaq, beliau berkata telah diberitakan kepadaku dari Sadaqah ibn Yasar dari Aqil ibn Jabir dari Jabir, beliau berkata pernah suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Zatir Riqa. Maka ada seorang wanita dari kalangan orang-orang musyrik, ya, seorang wanita dari laki-laki musyrikin, ya, tertimpa panah, ya, oleh kaum muslimin. Maka suaminya dari wanita ini bersumpah, dia mengatakan saya tidak akan pernah berhenti sampai saya tumpahkan darah ashabu Muhammad, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi SAW setelah peperangan, beliau singgah di sebuah tempat. Kemudian Nabi berkata, man rajulun yaqlauna. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang menjaga kita, yang berjaga-jaga. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar dan seorang laki-laki dari Muhajirin mengatakan, kami wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, berjaga-jagalah engkau di tepi bukit, ya, di mulut bukit, ya, di awal, ya, lereng tersebut. Kemudian maka dua orang Ansar dan Muhajirin ini pun pergi berjaga-jaga, ya, di lereng tersebut. Maka salah seorang dari orang Muhajirin ini pun berbaring, ya. Yang satu dari orang Ansar ini sholat. Kemudian laki-laki yang mengintai Nabi SAW ini pun melihat keadaan demikian, dan dia melihat pemukanya, ya, paling terdepan. Saat ini dia ada satu orang yang sedang sholat, ya. Maka orang ini tahu bahwasanya inilah yang menjaga Nabi SAW. Kemudian mulailah orang yang mengintai ini pun melemparkan anak panahnya, maka mengenai sahabat yang Ansar sedang sholat. Maka sahabat yang Ansar yang sedang sholat ini pun dia lepas panahnya, ya, dia lepas panahnya dalam kondisi dia sholat. Sampai orang yang mengintai ini melemparkan 3 busur panah, ya. Kemudian setelah dia ruku dan sujud, maka temannya yang sedang berbaring tadi sadar bahwasanya ada yang menyerang orang Ansar ini, temannya yang berjaga ini. Kemudian dia pun memperingatkan kaum mukminin karena adanya pengintai yang ingin menyerang, ingin mencelakai Nabi sallam. Maka orang ini pun ketika dia tahu, ya, kaum muslimin sudah tahu tentang keadaannya, harab, maka dialah lari, ya. Kemudian ketika sahabat Muhajir ini yang berbaring tadi terbangun melihat orang Ansar tersebut, sahabat dari Ansar yang sholat penuh dengan darah, dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, kenapa engkau tidak membangunkanku, ya, ketika engkau pertama kali dilempar oleh anak busur panah mengenaimu? Kenapa engkau enggak bangunkan aku ketika busur panah yang pertama kali mengenaimu? Kemudian kata sahabat Ansar ini, kuntu fi suratin aqra'uha, sesungguhnya aku pada tadi itu sedang membaca sebuah surah, ya, maka saya tidak suka, ya, memotong bacaan saya untuk membangunkanmu, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ahlul ilm, walaupun banyak juga para ulama melemahkan hadis ini. Haram hukumnya menjual belikan najis. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, naha Rasulullah SAW an samanid dam, sesungguhnya Nabi SAW melarang hasil dari darah. Walaupun rawi yang meriwayatkan hadis ini Abu Juhaifah meriwayatkan hadis ini menafsirkan Nabi SAW melarang hasil dari penjualan darah. Abu Juhaifah menafsirkan adalah hasil dari berbekam. Ya, Abu Juhaifah rawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau menafsirkan hadis ini bahwasanya maknanya adalah dilarang mengambil upah dari orang berbekam. Tetapi penafsiran Abu Juhaifah ini kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah mengasihi orang membekam beliau, dikasih oleh Nabi SAW.
Oleh karena itu kata para ulama, penafsiran yang benar adalah hadis ini bersifat umum, pelarangan menjual belikan darah. Karena orang jahiliyah zaman dahulu menjadikan jual beli darah itu sebagai hasil mereka, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama sepakat bahwasanya jual beli darah itu diharamkan. Maka kalau jual beli darah itu diharamkan, maka berlaku pada turunannya semua. Maka segala sesuatu, apa saja produksi yang di situ ada darahnya, maka itu tidak boleh. Sate yang terbuat dari darah tidak boleh diperjualbelikan. Sosis yang terbuat dari darah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Atau misalnya pewarna, warna merah yang diambil dari darah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya, maka segala turunannya itu berlaku, maka tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk zaman sekarang seperti plasma darah dan semisalnya, dan ini biasanya banyak ini. Ya, plasma darah ini karena harganya murah sekali. Ya, dan ini jadi bahan campuran orang, ya, pengganti putih telur karena dia protein. Iya, dia sebagai protein, maka dia pengganti banyak. Di hamburger, di mana-mana ada, dia banyak. Kadang-kadang orang menggunakan plasma darah ini sebagai proteinnya. Maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Iya, kenapa? Karena dia berasal dari darah. Iya. Maka ya, para ulama mengatakan darah itu najis, maka berlaku dampaknya. Ketika dia najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana orang yang misalnya mungkin ada yang bertanya donor darah. Ini gimana Ustadz? Kalau nggak ditukari ke deda yang mau mengasihkan donor. Maka kalau kita dalam kondisi darurat, itu tidak mengapa membeli. Kita tidak berdosa. Anda ingin mencari donor darah dalam kondisi darurat, Anda beli, maka Anda tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang menjual. Maka yang berdosa ini adalah yang menjual. Adapun yang membeli dari hasil darah tersebut, dari donor darah tersebut, maka dia tidak berdosa. Bagaimana Ustadz kalau seandainya mendonorkan darah ini, ya, dia misalnya mendonorkan darah kemudian ingin minta sesuatu dari orang yang mengambil darahnya. Ya, di SMS ulun karena mendonorkan darah, jaga pian paham-paham sedikit misalnya. Ya. Maka boleh tidak? Tidak boleh. Dia tidak boleh mengambil upah dari donor darahnya. Kalau misalnya dikasih makanan setelah donor darah, biasanya orang dikasih apa? Makanan, susu dan semisalnya sebagai untuk memulihkan stamina, ini tidak ada masalah. Karena ini bukan upah sebetulnya. Ya, tetapi ini adalah sebagai agar orang tersebut hadiah dari seseorang, agar karena telah membantu orang lain, ya, maka dikasih hadiah minuman dan juga biar pulih kondisi seperti semula, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia beristilah untuk mencari upah dari donor darahnya itu, maka dia berdosa. Karena darah tidak boleh diperjualbelikan. Yang memperjualbelikannya lah yang berdosa. Maka di sini yang ingin kita jelaskan pertama, adzan dulu nanti saya. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah syarah hadis ini. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, keluar darah itu tidak membatalkan wudu seseorang. Kemudian yang kedua adalah darah yang keluar banyak di dalam sholat dan tidak berhenti-henti, maka tidak perlu kita membatalkan sholat kita. Teruskan aja Anda sholat, sebagaimana terjadi pada para sahabat di waktu peperangan, terjadi pada sahabat Umar bin Khattab, terjadi juga pada masa tabi'in Sa'id bin Musayyab keluar darah, ya, ketika beliau sholat, maka tidak mengapa dia meneruskan sholatnya tanpa dia membatalkannya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya para ulama sepakat, ya, bahkan dinukil ijma, bahwasanya darah ini najis. Ketika dia najis, maka tidak boleh diperjualbelikan, karena ada hadis khusus melarang memperjualbelikan darah, ya. Maka berlaku hukumnya, ya, dan berlaku dan keturunannya di bawahnya, ya, turunan dari najisnya darah, pengharaman jual beli darah. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan, ya, keluarnya darah di waktu sholat, apakah itu membatalkan wudhu seseorang ataukah tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajih, keluarnya darah itu tidak membatalkan wudhu seseorang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari apa yang ulun sampaikan, kita jawab beberapa pertanyaan. Taib. Bismillah Ustaz, sekitar 3 bulan ini di tempat ana sholat, ketika sholat subuh itu pada hari Jumat selalu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Adakah dalilnya dan apakah termasuk bid'ah? Adapun membaca rakaatil fajar di 2 rakaat sholat subuh, ya, di dalam surah Ali Imran ada ayat, ya, disuruh baca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tetapi bukan 10 terakhir ini pertengahan, ya. Pertengahan surah Ali Imran atau awal-awal lah, ayat 64. Ya. Maka ini yang dibaca, bukan 10 terakhir dari surah Ali Imran, ya. Maka ini ada dalilnya, ya, dan tidak mesti pada hari Jumat. Adapun 10 terakhir tidak ada, setahu saya tidak ada dalil yang menjelaskan hal demikian. Wallahu taala alam. Tetapi apakah itu dihukumi bid'ah? Orang mengkhususkan ayat tertentu dibaca di waktu sholat. Misalnya di waktu maghrib Sidin ini membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Amalan Sidin dah setiap hari. Pokoknya makmum bisa nebak dah kalau Sidin imam Al-Ikhlas An-Nas. Ya. Pak Taib,
Apakah bid'ah? Orang mengkhususkan bacaan. Misalnya dalam sholat maghrib, dia mengkhususkan bacanya surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Tiap hari, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Kadang mau berubah. Apakah dia bid'ah? Tidak bid'ah. Mengkhususkan bacaan surah tertentu tidak bid'ah kecuali dia memiliki keyakinan bahwasanya surah ini lebih utama dibaca, memiliki fadilah tertentu dibandingkan surah yang lain. Dia memiliki keyakinan surah ini harus dibaca setiap maghrib. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia merutinkan membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas misalnya, maka ini tidak bid'ah. Sahabat Nabi SAW pernah ada sahabat itu setiap imam dia merutinkan membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian sahabat yang lain komplain kepada Nabi SAW, disampaikan kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi, kata sahabat ini uhibbuha, sungguh saya menyukai surah ini. Iya. Maka tidak bid'ah kecuali dia memiliki keyakinan tertentu bahwanya surah ini harus dibaca. Kalau sekedar dia hobi, orangnya senang membacanya di waktu maghrib, maka ini tidak termasuk bid'ah. Taib. Cara pembagian harta tinggalan suami, baik dari harta dari berdua maupun harta dari suami bawaan, untuk anak dengan saya maupun anak dari istri pertama. Cara membaginya untuk anak perempuan berapa dan anak laki-laki berapa. Dan misal harta dari suami, pihak keluarga mengatasnamakan istri karena pihak keluarga mintanya dikasihkan anak dari saya, dan saya hukumnya apa menurut syariat Islam dari harta dari suami ini, apa istri masih punya hak? Taib. Intinya beliau bertakun tentang masalah pembagian harta warisan. Kalau seorang suami memiliki harta dan dia membawa anak dari pernikahan yang lalu, seorang istri punya harta kemudian dia membawa anak dari pernikahan dia yang lalu, maka pertama kali harta suami milik suami, harta istri milik istri. Taib. Ketika suami meninggal, maka harta suami tersebut sajalah yang dibagi, bukan harta istrinya. Ketika suami meninggal, maka yang dibagi adalah harta suami itu sajalah yang dibagi. Maka jika suami itu memiliki bawaan sebelumnya hartanya, maka dibagi harta itu. Atau suami itu bekerja sama dengan istri yang baru, membuka bisnis, suaminya memberikan modal 50 juta, istrinya memberikan modal 50 juta, maka yang dibagi adalah bagian suami, bukan bagian istri. Jadi dipisahkan dulu hartanya. Maka yang dibagi di dalam warisan adalah harta suami, harta orang yang meninggal. Kalau yang meninggal itu suami, maka harta suami itu saja yang meninggal, harta suami itu saja yang dibagi. Baik itu hartanya yang belum bercampur ataukah hartanya yang bercampur. Yang bercampur dipisahkan dulu. Berapa uangnya di sana? Dipisahkan. Oh, modalnya 50 juta, maka dipisahkan. Maka 50 juta inilah dibagikan. Taib. Dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Menurut soal tadi dia punya anak dan istri. Istrinya itu dapat 1/8, ya, karena ada far'ul waris, ada anaknya. Adapun anak istri bawaan, anak istri tadi membawa dari suami yang dahulu, itu tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan suami ini anak tiri. Maka anak tiri tidak dapat sama sekali. Yang dapat adalah anak suami langsung, ya, anak suami bawaan dari istri yang lama. Itulah dapat berapa? Kalau dia perempuan 1/2, ya, maka seluruh hartanya dikasihkan 1/2. Kalau ada sisa lagi dikasihkan lagi kepada anak perempuan tersebut. Atau kalau dia laki-laki, dia mengambil semua harta. Atau kalau dia perempuannya lebih dari 1, anaknya 2 orang, maka sang anak ini mendapatkan 2/3 dari harta ayahnya. Sebegitu pula kalau yang meninggal ini ada sang istri, maka yang dapat warisan adalah cuma suami saja. Anak bawaan suami, anak tiri istri tidak dapat. Yang dapat adalah anak istri yang tadi hasil dari suami yang telah lalu, atau anak istri yang nikah dengan suami sekarang dapat anak, itu juga dapat. Baik itu anak yang dari dulu, suami dulu, ataukah
anak dari suami yang baru. Kalau dia punya anak maka dapat. Berapa dapatnya? Kalau meninggal istri, sang suami dapat 1/4 kalau istri itu punya anak. Kemudian sisanya dikasihkan kepada sang anak. Kalau perempuan 1/2, kalau laki-laki mengambil sisa. Kalau perempuannya lebih dari 1, dia mengambil 2/3 dari harta yang dibawa oleh istri tersebut. Taib. Bismillah, ini bertanya Ustaz, bolehkah kita menyimpan uang iuran kelompok di rekening pribadi kita sehingga bercampur dengan uang pribadi kita? Kalau seandainya pembukuannya bagus dan Anda bisa memisahkan antara uang pribadi Anda dengan uang iuran kelompok, nggak ada masalah. Dan kalau aman dari fitnah, tidak ada omongan-omongan di luar sana. Kalau tidak aman dari fitnah, kemudian Anda tidak bagus dalam pembukuannya, pendataannya, maka jangan dicampur. Ya, jangan dicampur. Tapi kalau jelas ya, mana uang iuran, mana uang pribadi Anda dan teman-teman ridha, maka nggak ada masalah. Taib. Bolehkah kita diminta memimpin doa bersama dalam suatu acara rapat, baik pembukaan dan penutupan rapat? Boleh saja kalau tidak sering-sering. Ya, sekali-kali maka tidak mengapa. Taib. Bismillah, ingin bertanya Ustaz, suami ana baru meninggal. Dari istri pertama yang sudah cerai, ada 2 anak laki-laki dan perempuan. Lalu menikah dengan saya dan ada anak, 1 perempuan. Ada harta dari kami berdua dan ada harta suami dari warisan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi warisannya? Siapa saja yang mendapat? Apakah anak dari istri pertama dapat juga? Syukran. Masya Allah, pertanyaannya hampir sama. Ini rupanya mati bareng-bareng ini. Pertama, kalau seandainya yang meninggal itu suami, maka anak yang Anda bawa misalnya dari suami Anda yang lalu, maka tidak dapatkan dari suami Anda yang sekarang ini, karena itu bukan anaknya. Anak tiri yang dapat itu adalah anak langsung. Maka sebagaimana saya jelaskan tadi, Anda dapat 1/8. Ya, kalau sang suami tadi memiliki istri 2, ya, dia memiliki istri 2, mungkin istri yang pertama masih hidup, tidak dicerai, maka Anda berdua dapat 1/8. Bukan satu orang 1/8, tidak. 2 istri ini dikumpulkan dapat 1/8. Kalau sang suami punya uang 80 juta, maka sang istri ini dapat 1/8. 1/8-nya adalah 10 juta. Maka 10 juta ini dibagi 2 istri ini, 5 juta, 5 juta. Bukan masing-masing istri dapat 10 juta, 10 juta, tidak. Tapi 1/8 ini bagi 2. Makin banyak istrinya, maka 1/8 ini dibagi berjumlah istri. Makanya ummahat itu kadang-kadang tidak senang di poligami, berkurang harta warisannya berkurang. Maka ya dibagi, kalau seandainya dia 4 istri orang ini, maka 1/8 ini dibagi 4. Ya, 10 jutanya dibagi 4, 2 juta setengah, 2 juta setengah. Adapun sisanya dikasihkan ke anak yang meninggal. Anak yang meninggal itu dikasihkan. Kalau laki-laki dia dapat semua. Kalau anaknya ada laki-laki dan perempuan, maka laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Ya, misalnya harta warisannya sisanya 3 juta, maka laki-lakinya 2 juta, perempuannya 1 juta, semacam itu. Maka yang dapat itu adalah anak yang dibawa oleh sang suami dari istri yang terdahulu dan anak dari hasil berhubungan dengan Anda. Maka itulah yang mendapatkan warisan. Adapun anak bawaan, anak tiri, maka tidak dapat. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain bertanya? Langsung? Enggak ada. Taib. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.